Hai, Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun semua berada. Kiranya salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teologi sosial. Nah, teologi sosial ini adalah cabang ilmu yang mempelajari atau menggabungkan setiap prinsip-prinsip teologi sosial. Nah, ketika kita mendengar tentang teologi sosial, berarti kita berbicara tentang setiap permasalahan yang terjadi dalam konteks Indonesia. Nah, disitulah teologi sosial hadir untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dalam konteks Indonesia. Memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang kemudian menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan atau melihat sesuai dengan kacamata teologi sosial. Dan kita juga akan membicarakan tentang teori. Tetapi kemudian ini saya lebih kepada teori tentang beretika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita berbicara tentang etika dan moral, tentunya kita sudah paham dan kita sudah mengerti bahwa apa itu etika dan moral dan bagaimana kita melakukan kewajiban kita sebagai orang yang beretika dan yang bermoral. Nah, kita akan membahas tentang teori yang berbicara tentang etika dan moral. Nah, teori ini yang kemudian dikemukakan oleh satu filsuf atau satu teori atau teolog yang bernama Aristoteles. Salah satu yang akan kita bahas adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peran penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles. Karena sehingga saya melihat konteks sekarang banyak orang yang sudah tidak memiliki etika dan moral. Kemudian itu menjadi suatu permasalahan yang diperbincangkan dalam kehidupan sehari-hari. Memperoleh etika dan moral yang baik. Karena bagi kita bukan saja ketika kita bersekolah atau menempuh pendidikan, barulah kita mendapatkan etika atau moral itu. Tetapi itu semua sudah diajarkan pada saat kita melahirkan. Nah, teori di sini mengatakan ke-10 buku yang menjadi etika ini didasarkan pada catatan dari buku-buku kuliah Lequin dan disunting pada persembahkan kepada anak-anak Aristoteles. Nikomakus, teori Nikomea memutuskan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku bijak pula. Aristoteles yang begitu bijak untuk mengenali langkah terbaik yang perlu diambil oleh Aristoteles berpendapat bahwa eudaimonia adalah tujuan hidup dan usaha mencapai eudaimonia bila dipahami dengan dapat akan norma yang mengatur tingkah laku manusia secara sederhana. Dapat dikatakan bahwa etika itu berbicara tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, tentang apa yang dikatakan benar atau yang tepat. Baiklah, saya berikan contoh dalam kenyataan. Dapat terjadi keadaan demikian. Bagi sekelompok orang yang bercerai dianggap tidak bermoral, sebab ia bertentangan dengan prinsip kesetiaan dan dengan fidelitas di dalam pernikahan. Nah, prinsip fidelitas itulah yang kita disebut sebagai prinsip etis. Jadi bisa saja terjadi bahwa moral merubah tetapi sebenarnya etikanya tidak. Misalnya begini, di atas diberikan contoh bahwa perceraian itu dianggap bertentangan dengan prinsip fidelitas. Oleh karena fidelitas adalah prinsip hal yang paling utama dalam pernikahan.
maka perceraian dianggap salah dan jahat. Tetapi kelompok lain bisa berpendapat bahwa justru sebab fidelitas itu yang merupakan hal utama dalam pernikahan, maka perceraian harus dimungkinkan. Mengapa? Sebab suami istri yang tidak bisa bertahan kesetiaannya satu kepada yang lain. Demikianlah teori kita yang saya bagikan pada video kali ini, kiranya bermanfaat bagi kita sekalian. Untuk video selanjutnya akan kita sampaikan atau bahas lebih lanjut lagi. Salam jumpa dari saya. Terima kasih.